Waspadai PKI. Walaupun sering Anda baca postingan di bawah ini, tapi tetap penting utek-ket baca setiap kali ket memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua. Tegel tanggal 31 Oktober tahun 1948. Muso dieksekusi di Desa Niten Kecamatan Sumoroto, Kabupaten Ponorogo. Sedang MH. Lukman dan Nyoto pergi ke pengasingan di Republik Rakyat China, RRC. Akhir November tahun 1948. Seluruh pimpinan PKI Muso berhasil dibunuh atau ditangkap, dan seluruh daerah yang semula dikuasai PKI berhasil direbut, antara lain. 1. Ponorogo. 2. Magetan. 3. Pacitan. 4. Purwodadi. 5. Cepu. 6. Blora. 7. Pati. 8. Kudus, dan lainnya. Asteris Tegel tanggal 19 Desember tahun 1948 asteris. Agresi militer Belanda kedua ke Yogyakarta. Asteris tahun 1949, asteris. PKI tetap tidak dilarang, sehingga tahun 1949 dilakukan rekonstruksi PKI dan tetap tumbuh berkembang hingga tahun 1965. Asteris awal Januari tahun 1950, asteris. Pemerintah RI dengan disaksikan puluhan ribu masyarakat yang datang dari berbagai daerah seperti Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Trenggalek, melakukan pembongkaran 7 sumur neraka PKI dan mengidentifikasi para korban. Di sumur neraka Socoi ditemukan 108 kerangka mayat yang 68 dikenali dan 40 tidak dikenali, sedang di sumur neraka Soco 2 ditemukan 21 kerangka mayat yang semuanya berhasil diidentifikasi. Para korban berasal dari berbagai kalangan ulama dan umara serta tokoh masyarakat. Asteris tahun 1950, asteris. PKI memulai kembali kegiatan penerbitan Harian Rakyat dan Bintang Merah. Asteris Tegel tanggal 6 Agustus tahun 1951, asteris. Gerombolan ET dari PKI menyerbu asrama Brimob di Tanjung Priok dan merampas semua senjata api yang ada. Asteris tahun 1951, asteris. Dipa Nusantara Aidit memimpin PKI sebagai partai nasionalis yang sepenuhnya mendukung Presiden Soekarno sehingga disukai Soekarno. Lalu Lukman dan Nyoto pun kembali dari pengasingan untuk membantu DN Aidit membangun kembali PKI. Asteris tahun 1955, asteris. PKI ikut pemilu pertama di Indonesia dan berhasil masuk 4 besar setelah Masyumi, PNI dan NU. Asteris Tegel 8-11 September tahun 1957, asteris. Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan mengharamkan ideologi komunis dan mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit pelarangan PKI dan semua mantel organisasinya, tapi ditolak oleh Soekarno. Asteris tahun 1958, asteris. Kedekatan Soekarno dengan PKI mendorong kelompok anti-PKI di Sumatera dan Sulawesi melakukan koreksi hingga melakukan pemberontakan terhadap Soekarno. Saat itu Masyumi dituduh terlibat, karena Masyumi merupakan musuh besar PKI. Asteris Tegel tanggal 15 Februari tahun 1958, asteris. Para pemberontak di Sumatera dan Sulawesi mendeklarasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), namun pemberontakan ini berhasil dikalahkan dan dipadamkan. Asteris tanggal 11 Juli tahun 1958, asteris. DN Aidit dan Rewang mewakili PKI ikut Kongres Partai Persatuan Sosialis Jerman di Berlin. Asteris bulan Agustus tahun 1959, asteris. TNI berusaha menggagalkan Kongres PKI, namun Kongres tersebut tetap berjalan karena ditangani sendiri oleh Presiden Soekarno. Asteris tahun 1960, asteris. Soekarno meluncurkan slogan Nasakom Nasional, Agama dan Komunis, yang didukung penuh oleh PNI, NU dan PKI. Dengan demikian PKI kembali terlembagakan sebagai bagian dari pemerintahan RI. Asteris Tegel tanggal 17 Agustus tahun 1960, asteris. Atas desakan dan tekanan PKI terbit Keputusan Presiden RI Nomor 200 1960 tertanggal tanggal 17 Agustus tahun 1960 tentang pembubaran Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dengan dalih tuduhan keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan PRRI, padahal hanya karena anti Nasakom. Asteris Medio tahun 1960, asteris Departemen Luar Negeri AS melaporkan bahwa PKI semakin kuat dengan keanggotaan mencapai 2 juta orang. Asteris bulan Maret tahun 1962, asteris. PKI resmi masuk dalam pemerintahan Soekarno, DN Aidit dan Nyoto diangkat oleh Soekarno sebagai Menteri Penasehat. Asteris bulan April tahun 1962, asteris. Kongres PKI. Asteris tahun 1963, asteris. PKI memprovokasi Presiden Soekarno untuk konfrontasi dengan Malaysia,
dan mengusulkan dibentuknya angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani untuk dipersenjatai dengan dalih mempersenjatai rakyat untuk bela negara melawan Malaysia. Tegel tanggal 10 Juli tahun 1963, Atas desakan dan tekanan PKI terbit Keputusan Presiden RI Nomor 139 Teh, 1963 tertanggal tanggal 10 Juli tahun 1963 tentang pembubaran GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, lagi-lagi hanya karena anti-Nasakom. Tahun 1963, Atas desakan dan tekanan PKI terjadi penangkapan tokoh-tokoh Masyumi dan GPII serta ulama anti-PKI, antara lain 1. Kiai Haji Buya Hamka. 2. Kiai Haji Yunan Helmi Nasution. 3. Kiai Haji Isa Ansari. 4. Kiai Haji Muhtar Ghazali. 5. Kiai Haji E.Z. Mutakin. 6. Kiai Haji Soleh Iskandar. 7. Kiai Haji Ghazali Sahlandan. 8. Kiai Haji Dalari Umar. Bulan Desember tahun 1964. Hairul Saleh pimpinan Partai Murba Musyawarah Rakyat Banyak, yang didirikan oleh mantan pimpinan PKI, Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI sedang menyiapkan kudeta. Tegel tanggal 6 Januari tahun 1965. Atas desakan dan tekanan PKI terbit Surat Keputusan Presiden RI Nomor 1 Koti, 1965 tertanggal tanggal 6 Januari tahun 1965 tentang pembekuan Partai Murba, dengan dalih telah memfitnah PKI. Tegel tanggal 13 Januari tahun 1965, Dua sayap PKI yaitu PR Pemuda Rakyat dan BTI, Barisan Tani Indonesia, menyerang dan menyiksa peserta training PII, pelajar Islam Indonesia, di Desa Kanigoro Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, sekaligus melecehkan pelajar wanitanya, dan juga merampas sejumlah mushaf Al-Quran dan merobek serta menginjak-injaknya. Awal tahun 1965, PKI dengan 3 juta anggota menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. PKI memiliki banyak ormas, antara lain, SOPSI, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, BTI, Barisan Tani Indonesia, Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dan HSI, Himpunan Sarjana Indonesia. Tegel tanggal 14 Mei tahun 1965, Tiga sayap organisasi PKI yaitu PR, BTI dan Gerwani merebut perkebunan negara di Bandar Betsi, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Degen menangkap dan menyiksa serta membunuh Pelda Sujono penjaga PPN, Perusahaan Perkebunan Negara Karet IX Bandar Betsi. Bulan Juli tahun 1965, PKI menggelar pelatihan militer untuk 2.000 anggota di Pangkalan Udara Halim dengan dalih mempersenjatai rakyat untuk bela negara. Tegel tanggal 21 September tahun 1965. Atas desakan dan tekanan PKI terbit Keputusan Presiden RI Nomor 291 Teh, 1965 tertanggal tanggal 21 September tahun 1965 tentang pembubaran Partai Murba, karena sangat memusuhi PKI. Tegel tanggal 30 September tahun 1965 pagi, Ormas PKI Pemuda Rakyat dan Gerwani menggelar demo besar di Jakarta. Tegel tanggal 30 September tahun 1965 malam, Terjadi gerakan G30 SPKI atau disebut Gestapo, Gerakan September 30 PKI menculik dan membunuh 6 jenderal senior TNI AD di Jakarta dan membuang mayatnya ke dalam sumur di Lubang Buaya Halim. Mereka adalah 1. Jenderal Ahmad Yani. 2. Letjen R. Suprapto. 3. Letjen MT. Haryono. 4. Letjen S. Parman. 5. Maijen Panjaitan dan 6. Maijen Sutoyo Siswomi Harjo. PKI juga menculik dan membunuh Kapten Pierre Tendean karena dikira Jenderal Abdul Haris Nasution. PKI pun membunuh Aibtu Karel Satsuitubun seorang ajun inspektur polisi yang sedang bertugas menjaga rumah kediaman Wakil PM Dr. J. Leimena yang bersebelahan dengan rumah Jenderal Nasution. PKI juga menembak putri bungsu Jenderal Nasution yang baru berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, yang berusaha menjadi perisai ayahandanya dari tembakan PKI. Kemudian ia terluka tembak dan akhirnya wafat pada tanggal 6 Oktober tahun 1965. G30 SPKI dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang membentuk 3 kelompok gugus tugas penculikan, yaitu 1. Pasukan Pasopati dipimpin Letudul Arif, dan 2. Pasukan Pringgondani dipimpin Mayor Udara Sujono, serta 3. Pasukan Bima Sakti dipimpin Kapten Suradi. Selain Letkol Untung dan kawan-kawan,
PKI didukung oleh sejumlah perwira ABRI TNI Polri, dari berbagai angkatan, antara lain. Asteris Angkatan Darat, Asteris. 1. Maijen TNI Pranoto Rekso Samudro. 2. Brigjen TNI Suparjo dan 3. Kolonel Infanteri A. Latif. Asteris Angkatan Laut, Asteris. 1. Mayor KKO Pramuko Sudarno. 2. Letkol Laut Ranu Sunardi dan 3. Komodor Laut Sunardi. Asteris Angkatan Udara, Asteris. 1. Men Pangol Laksda Udara Omar Dhani. 2. Letkol Udara Heru Atmojo dan 3. Mayor Udara Sujono. Asteris Kepolisian, Asteris. 1. Brigjen Pol. Sutarto. 2. Kombes Pol. Imam Supoyo dan 3. AKBP Anwas Tanua Mijaja. Asteris Tegel tanggal 1 Oktober tahun 1965, Asteris. PKI di Yogyakarta juga membunuh 1. Brigjen Katamso Darmokusumo dan 2. Kolonel Sugiono. Lalu di Jakarta PKI mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi Baru yang telah mengambil alih kekuasaan. Asteris Tegel tanggal 2 Oktober tahun 1965, Asteris. Letjen TNI Soeharto mengambil alih kepemimpinan TNI dan menyatakan kudeta PKI gagal dan mengirim TNI AD menyerbu dan merebut Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dari PKI. Asteris Tegel tanggal 6 Oktober tahun 1965, Asteris. Soekarno menggelar pertemuan kabinet dan menteri PKI ikut hadir serta berusaha melegalkan G30S, tapi ditolak, bahkan terbit resolusi kecaman terhadap G30S, lalu usai rapat Nyoto pun langsung ditangkap. Asteris Tegel tanggal 13 Oktober tahun 1965, Asteris. Ormas Ansor Nu gelar aksi unjuk rasa anti-PKI di seluruh Jawa. Asteris Tegel tanggal 18 Oktober tahun 1965, Asteris. PKI menyamar sebagai Ansor Desa Karangasem kini Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, lalu mengundang Ansor Kecamatan Muncar untuk pengajian. Saat pemuda Ansor Muncar datang, mereka disambut oleh Gerwani yang menyamar sebagai Fatayat Nu, lalu mereka diracuni, setelah keracunan mereka dibantai oleh PKI dan jenazahnya dibuang ke lubang buaya di Dusun Cemetuk Desa Kecamatan Celuring Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 62 orang pemuda Ansor yang dibantai, dan ada beberapa pemuda yang selamat dan melarikan diri, sehingga menjadi saksi mata peristiwa. Peristiwa tragis itu disebut tragedi Cemetuk, dan kini oleh masyarakat secara swadaya dibangun Monumen Pancasila Jaya. Asteris Tegel tanggal 19 Oktober tahun 1965, Asteris Ansor Nu dan PKI mulai bentrok di berbagai daerah di Jawa. Asteris Tegel tanggal 11 November tahun 1965, Asteris. PNI dan PKI bentrok di Bali. Tegel tanggal 22 November tahun 1965, DN Aidit ditangkap dan diadili serta dihukum mati. Asteris bulan Desember tahun 1965, Asteris. Aceh dinyatakan telah bersih dari PKI. Asteris Tegel tanggal 11 Maret tahun 1966, Asteris. Terbit surat perintah 11 Maret Super Semar, dari Presiden Soekarno yang memberi wewenang penuh kepada Letjen TNI Soeharto untuk mengambil langkah pengamanan negara RI. Asteris Tegel tanggal 12 Maret tahun 1966, Asteris. Soeharto melarang secara resmi PKI. Asteris bulan April tahun 1966, Asteris. Soeharto melarang Serikat Buruh Pro PKI yaitu SOPSI. Asteris Tegel tanggal 13 Februari tahun 1966, Asteris. Bung Karno masih tetap membela PKI, bahkan secara terbuka di dalam pidatonya di muka Front Nasional di Senayan mengatakan, Asteris, di Indonesia ini tidak ada partai yang pengorbanannya terhadap nusa dan bangsa sebesar Partai Komunis Indonesia, Asteris. Asteris Tegel tanggal 5 Juli tahun 1966, Asteris. Terbit TEP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang ditanda tangani Ketua MPRS RI Jenderal TNI Nasution tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme dan Leninisme. Asteris bulan Desember tahun 1966, Asteris. Sudisman mencoba menggantikan Aidit dan Nyoto untuk membangun kembali PKI, tapi ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1967. Asteris tahun 1967, Asteris. Sejumlah kader PKI seperti Rewang, Oloan Hutapea dan Ruslan Wijaya Sastra, bersembunyi di wilayah terpencil di Blitar Selatan bersama kaum tani PKI. Asteris bulan Maret tahun 1968, Asteris. Kaum tani PKI di Blitar Selatan menyerang para pemimpin dan kader NU, sehingga 60 orang NU tewas dibunuh. Asteris pertengahan 1968, Asteris. TNI menyerang Blitar Selatan dan menghancurkan persembunyian terakhir PKI.
Asterisk dari tahun 1968 SD 1998 asterisk. Sepanjang Orde Baru secara resmi PKI dan seluruh mantel organisasinya dilarang di seluruh Indonesia Degen Dasar TEP MPRS nomor 25 tahun 1966. Semoga Tuhan YME senantiasa melindungi kita semua. Viles, Mesmesaiden. Bagikan sejarah ini. Jadikan pelajaran asterisk. Buat generasi yang akan datang. Walaupun sering Anda baca postingan di bawah ini, tapi tetap penting utek-ket baca setiap kali ket memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua. Tegel tanggal 31 Oktober tahun 1948. Muso dieksekusi di Desa Niten Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Sedang MH. Lukman dan Nyoto pergi ke pengasingan di Republik Rakyat China RRC. Akhir November tahun 1948. Seluruh pimpinan PKI Muso berhasil dibunuh atau ditangkap, dan seluruh daerah yang semula dikuasai PKI berhasil direbut, antara lain. 1. Ponorogo. 2. Magetan. 3. Pacitan. 4. Purwodadi. 5. Cepu. 6. Blora. 7. Pati. 8. Kudus, dan lainnya. Tegel tanggal 19 Desember tahun 1948. Agresi militer Belanda kedua ke Yogyakarta. Tahun 1949. PKI tetap tidak dilarang, sehingga tahun 1949 dilakukan rekonstruksi PKI dan tetap tumbuh berkembang hingga tahun 1965. Awal Januari tahun 1950. Pemerintah RI dengan disaksikan puluhan ribu masyarakat yang datang dari berbagai daerah seperti Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Trenggalek, melakukan pembongkaran 77 sumur neraka PKI dan mengidentifikasi para korban. Di sumur neraka Socoi ditemukan 108 kerangka mayat yang 68 dikenali dan 40 tidak dikenali, sedang di sumur neraka Soco II ditemukan 21 kerangka mayat yang semuanya berhasil diidentifikasi. Para korban berasal dari berbagai kalangan ulama dan umaras,